Nah, dan coming soon-nya Kedang ya. Ya, insyaallah. Masih pilot project. Nah, bisa cerita sampai karirnya sampai hingga saat ini lah. Mungkin dari dulu dari SD-nya, mungkin SMP, SMA atau Alia gimana perjalanannya lah, perjalanan pendidikannya sehingga menjadi seorang penulis, seorang editor gitu kan, sebagai konsultan penerbitan, nah, dan juga penggiat sampai cinta dengan hal-hal sejarah nih. Namanya kita orang Melayu nih ya. Orang Melayu dan orang kebanyakan orang Indonesia lah. Kalau ketemu orang tua itu pasti begalor. Begalor, orang tua kenalkan kita sejarah, kenalkan kita. Oh, nenek kau dulu bapaknya dulu pejuang di Kedang katanya. Jadi akhirnya ya terpancing lah bersama anak saya umur 6 tahun udah mulai dengar lah tentang sejarah-sejarah ini. Cuman belum tertarik, baru tahu baca. Nah, itulah yang makanya saya sarankan untuk kawan-kawan yang mau nulis, mulai nulis atau yang kreator apapun lah. Iya. Lebih baik suka baca. Karena sekali dengan kita suka baca itu akhirnya ya terpicu lah kita untuk menuliskan, untuk berkarya. Tahu lah kita. Karena membaca buku itu kan membaca pengalaman orang lain. Mempersingkat waktu belajar. Orang belajarnya 10-20 tahun ya kita dengan membaca buku 1 hari 2 hari kita dapat ilmu. Iya. Nah, SMP saya mulai nulis. Udah SMP sudah mulai menulis ya? Satu kalimat. Kalimat apa tuh? 4 tombak di depanku. 4 tombak di depanku. Mungkin saya bisa dijelaskan? Tutup dah tuh. Karena ada suka nonton Wiro Sableng. Oh, Wiro Sableng. Wiro Sableng itu kan pakai ukuran-ukuran kan 4 tombak di depanku, sepenanak nasi. Nyontoh-nyontoh itulah saya. Di situ mulai paham lah. Imajinasinya mulai iya, bermain lah ya sampai sehingga masukkan fiksi-fiksi itu. Kemudian mulai suka baca kan, Hamka dan yang lain-lain. Kemudian Aliyah itu saya jadi redaktur majalah dinding. Di Aliyah sudah menjadi redaktur majalah dinding. Saya kelas 2, kelas 3 lah. Kelas 3 mulai yang aktifnya betul karena udah ada OSIS kan. Iya. Akhirnya punya majalah dinding, kuliah mulai menerbitkan sama-sama kawan dakwah di Al-Haud tuh Bundas, Buletin Dakwah Sastra. Berproses kemudian jadi Nasiha. Nasiha, lalu 2012 ada kawan Pak Wahyu di Uyas Ibnu Sinentang namanya. Itu mulai ngajak mengenalkan udah kenal sih dengan dunia buku, teman kan kita belum berani. Akhirnya beliau ngajak nulis dan menerbitkan buku lah bersama. Biasalah antologi. Bersama. Lalu dengan bantuan beliau juga kita mengeluarkan buku cerpen religi saya yang lama tak menyebut nama mu-nya M besar. Jadi mu-nya untuk Allah ya. Tahun 2012. Kemudian setelah itu saya menerbitkan Kedang. Proses lah nih sampai sini. Dan karena memang memang saya tuh suka editing. Iya. Ngedit hasilnya ceritanya harusnya kayak gini lah, kayak gini lah, macam gini, macam gitulah. Nah akhirnya ya jadilah editor. Iya. Saya sering mengikuti di Instagram itu desain gitu. Desain lain juga ya, desainnya ada. Saya suka desain visualnya. Agi Alia visualnya itu kan. Saya di Agi Alia tuh ditanya mau jadi tukang gambar itu sih. Padahal tidak tahu gambar, tapi akhirnya ketemu lah dengan cara-cara desain visual. Iya. Jadi salah satu motivasi tadi itu adalah dari banyak membaca tadi. Baca pengalaman orang tua, dengarkan orang tua, kemudian membaca. Menulis ini kan tentunya menggunakan waktu yang banyak gitu kan, selain dari kegiatan lainnya. Mungkin dapat cerita gimana sampai bisa menjadi sebuah buku gitu kan. Kalau saya misalnya ini ada 2 tahun yang lalu sudah punya kerangka tapi tidak selesai. Ini kan mungkin saya dengar. Pernah ngomong gitu nih ya. Pernah ngomong zaman dulu kan memang harus ngadap laptop lah. Ya kan zaman dulu lah. Kalau zaman dulu sebelumnya sih mesin tik saya enggak sempat. Enggak sempat ya. Sempat kita kuliah awal semester 1 masih sempat saya ngetik tuh. Pinjam lagi dengan kawan. Zaman sekarang kan udah pakai HP. Saya selalu buat motivasi ke orang-orang tua pun. Kalau orang tua bisa nulis status di Facebook pakai HP, harusnya memang udah ada Pak Lang, Pak Itam. Mungkin udah jadi penulis ya. Iya. Saya tuh pengennya kayak gitu. Jadi makanya saya ingin mengembangkan literasi sosial media. Jadi di kolom Facebook itu kita banjiri dengan hal-hal positif, dongeng-dongeng apa semua. Makanya
saya tuh tidak masin lah, tidak masin atau tidak pelit lah dengan dengan ilmu yang saya tulis di sosial media. Kecuali barang sudah dicetak pasti saya jual. Karena jualan kan ada kertasnya, ada cetaknya, ada modalnya. Tapi kalau di sosial media kan kita gratisan. Ya saya kasih kan. Jadi caranya itu tadi sedikit-sedikit tulis, sedikit-sedikit tulis sosial media. Jadi kita langsung dapat tanggapan kawan. Kayak Bang Jaman inilah di streaming nih kan, langsung kita dapat tanggapan, langsung live tanggapan kita kan, kawan-kawan tuh. Nah, dengan begitu kita udah mulai tahu, oh ini yang harus diedit, ini yang harus dikurangi, ini yang harus ditambah ini. Jadi akhirnya ada satu kali saya nerbitkan buku e-book yang jumlahnya hampir 100-an halaman. Itu berdasarkan caption di Instagram. Caption Instagram itu kan terbatas, hanya berapa kata. Hitunglah misalnya 5-6 paragraf misalnya. Tapi itu saya kumpulkan ternyata dalam setahun itu bisa satu buku. Lahirlah Ember Kosong, kemudian Melarung Rindu. Ini dapat. Jadi prinsipnya sedikit-sedikit tulis. Nggak perlu ngadap laptop. Kalau begitu ngadap laptop kita buka pasti ngantuk. Betul. Banyak orang ngeluh ke saya, begitu ngadap laptop ngantuk dah. Saya sampai hari ini ada satu buku yang belum selesai. Kusuma itu belum selesai. Belum selesai. Itu lanjutan Kedang. Harusnya Kedang. Berarti udah 2014 ya, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 tahun. Udah selesai barang ini, tinggal saya edit. Tapi karena bentuknya udah dalam bentuk Word, jadi ngeditnya terpaksa kita buka laptop. Begitu buka laptop ngantuk lagi saya. Iya. Biasa juga baca itu, Pak, sedikit. Itu sangat menarik kalau dibuat sebuah video gitu kan, sebuah film gitu kan. Nah, habis film panjang, yang film pendek gitu. biar representatif gitu dari apa yang ditulis tuh kan. Insyaallah. Jadi gimana berkenaan dengan karya ini, Kedang nih, asal mulanya sampai nulis Kedang. Saya pun tidak tahu apa itu Kedang, istilah Kedang ini kan agak asing kalau untuk di masyarakat kita gitu. Gimana itu, Bang? Kedang ini kan awalnya novel. Sebenarnya lebih awal itu sebenarnya saya bayangkan itu memang jadi film. Dulu saya jadikan film. Imajinasi saya ini film. Jadi begitu saya nulis tentang Kedang itu, tapi tidak pernah baca Kedang. Yang pernah baca Kedang memang belum sangat bagus lah. Kedang itu karya pertama lah awal-awal saya nulis untuk di fiksi itu awal-awal, selain dari cerpen. Nah, itulah novel pertama saya, novel panjang yang saya kerjakan. Pertamanya itu karena mau memperingati kejadian Perang Tumbang Titi. Perang Tumbang Titi 1914, kan Blangkait, Simpang, Tumbang Titi, Blangkait. 1914 Tumbang Titi, 1914 Blangkait. Nah, waktu itu kan 22 Mei, karena saya punya catatannya 22 Mei, cerita orang tua pun almarhum Abah Dardi itu paman saya yang menulis tentang cerita tentang Tumbang Titi. Nah, pengennya ada satu film, jadi saya buat tuh film. Jadi gambaran tuh, jadi akhirnya orang yang membaca katanya saya itu mau menciptakan theater of mind. Jadi di kepala. Ya, karena memang awalnya saya nulis tuh memang untuk divisualkan. Untuk divisualkan. Jadilah novel Kedang. Kedang ini benteng tempat perjuangan Uti Usman atau Uti Unggal, pangeran lah. Dulu yang memimpin Perang Tumbang Titi. 22 Mei sampai 19 Juni 1914. Nah, novel ini adalah insight, pandangan lain lah. Cari pandangan. Saya kan kita kan kebanyakan menulis tentang bangsawan, tentang alasan-alasan kenapa pemimpin ini perang, kenapa di Ponorogo itu perang misalnya karena kuburannya diganggu, akan macam-macam lah. Nah, saya pengen tuh nulis orang lain, orang yang terlibat dalam perang tapi dengan alasannya sendiri. Nah, itu yang saya pengen. Nah, kebetulan dapatlah cerita dari orang tua kita kan. Maksud saya bilang tadi, dari kecil-kecil umur 6 tahun saya udah dengar cerita tentang Perang Tumbang Titi, tapi dengan cerita yang lain. Ceritanya sama, konsepnya sama, tapi ada tokoh sendiri. Nah, saya angkatlah itu Nafis. Nafis orang Mambok,
Mambok di Tumpang Titi. Saya angkat, tapi saya kemudian ubah ceritanya, ubah karakternya yang tadinya tidak mengubah banyak, tapi biar membantu saya menceritakan. Jadi dalam pandangan mata dia saya menceritakannya. Jadi orang pertama lah dia, bukan orang pertama yang serba tahu, tapi orang pertama yang punya pengalaman. Jadi ibaratnya kalau ada buku What a History itu, apakah itu sejarah? Sejarah itu adalah yang dituliskan oleh sejarawan. Ada misalnya Sukadana ini mungkin banyak orang ke Pulau Dato, tapi sekali aja Pak Jokowi ke Pulau Dato, maka itu yang ditulis oleh sejarawan. Padahal Bang Jamani bisa tiap hari ke Pulau Dato. Nah, saya memakai Bang Jamani untuk menuliskan sejarah itu, sejarah Pulau Dato. Nah, saya menuliskan Nafis. Kemudian yang novel berikutnya Kusuma. Nah, itu saya menuliskan Kusuma. Padahal ceritanya tentang Panembahan Sabran, Raja Matan yang pergi ke Pontianak mengurus adiknya, bapaknya Uti Usman ini, adiknya kena tangkap Belanda. Nah, saya gunakan Kusuma. Jadi kisahnya itu tentang Panembahan Sabran, tapi yang saya gunakan adalah matanya Kusuma, geraknya Kusuma, pengalaman dia selama di sana. Ini samalah dengan kalau novel-novel kayak novelnya Bumi Manusia, novelnya Pramudia Anantatur. Saya pengen kayak gitu. Walaupun saya tidak mungkin kualitasnya Pramudia misalnya, tapi saya pengennya orang tuh merasakan pengalaman yang sama lah. Pengalaman saya suka dengan cara Pramudia melukiskan Ken Arok misalnya. Saya suka, tapi dia kan menuliskan dengan cara rakyat, bukan cara bangsawan. Nah, saya pengen gitu. Saya pengen cerita rakyatnya, menuliskan rakyat. Jadi kan orang tukang istilah kalau kita ngomongkan sejarah Tanjung Pura, kita ngomong Prabu Jaya, ngomongkan ini si itu raja-rajanya. Ya, saya pengen ngomongkan tentang si penjaga istananya, yang tidak pernah diceritakan orang dalam panah. Tapi kan kita kan dalam fiksi kan kita tidak terlalu dipertanggungjawabkan. Nah, berkenaan dengan tadi perang Tumbang Titi ini, kata perang ini ada kaitan juga dengan Belangkait dia. Iya. Uti Usman tuh mengutus 5 panglima Dayak untuk ke Belangkait, dan akhirnya waktu Uti Usman udah selesai perangnya 19 Juni itu dia runtuh, jatuh. 5 panglima ini yang memperkuat di Belangkait, di Simpang untuk dan masuk dalam koran bahwa ada orang-orang penembak ulung yang menjadi provokator lah di sana, menghangatkan Simpang. Jadilah untuk meletus perang Belangkait Februari 1914. Berarti ada kaitan ya? Ya, satu universe lah kalau dengan punya filmnya Huda, filmnya Bangkus, itu satu universe lah. Satu universe lah ya. Nah, kan kalau konflik di Belangkait itu di perangnya lah ya, di perang yang barusan beliau buat itu kan. Ada filmnya. Nah, kalau di Kedang itu sendiri yang menjadi konflik utamanya apakah juga perang perang Tumbang Titi misalnya kan. Nah, ada hubungan maksudnya sampai terjadi perang Tumbang Titi itu apakah rentetan dari sebelumnya atau sesudah perang Belangkait gitu? Ya, kalau mau cerita sih panjang ya. Panjang. 1828 itu Kesultanan Matan ditaklukkan Belanda. Ditaklukkan Belanda lewat penyerangan di Kedondong, di Bengadong, di Ketapang. Akhirnya Sultan Jamaluddin diturunkan dari jabatannya. 3 negeri bawahan Kesultanan Matan dipecah jadi 3. Kerajaan Simpang yang memang otonom, kemudian kerajaannya jadi Kerajaan Matan yang di Ketapang, yang ada di desa Tanjung Pura itu, dan Sukadana jadi New Brussels. Nah, mereka ini jadi New Brussels lah, jadi Kesultanan New Brussels di bawah Tengku Akil, di bawah Sultan Abdul Jalil Shah tuh. Yang kemarin kita datang kuburannya, abang nggak ikut ya? Nggak ikut saya diskusi dengan siapa? Dengan ada Yakorma. Oh Yakorma, iya. Nah, sisa-sisa kerajaan inilah yang kemudian kan jadi kontrak Belanda, jadi yang awalnya mereka mendapatkan kemuliaan bangsawan. Pada 1908 mereka harus menandatangani ratifikasi Korte Verklaring, plakat pendek. Nah, jadi mereka hanya jadi pegawai Belanda.
digaji oleh Belanda itu mulai merasa tidak nyaman lah. Masa raja digaji oleh Belanda dengan keterbatasan, kemudian masyarakatnya juga dihinakan dengan yang kalau kemarin itu mereka cuman kalau apa ya bayar pajaknya dengan beras, tapi dibalikan lagi berasnya oleh raja karena raja pun punya beras sendiri. Sekali Belanda ya terpaksa harus membayar 3 suku itu, 3 suku, 140 sekitar 1,5 gulden kalau saya tidak salah, itu sekitar 10 kilo gula setahun per kepala. Hitung ya. Itu yang itu bukan disebut dengan blasting, bukan ya? Itu blasting. Itu blasting ya? Blasting. Itu bayar pajak diri. Blasting itu sebenarnya udah berlaku sejak Belanda menguasai kita. Cuman yang blasting awalnya ini hanya dihitung misalnya per kepala, misalnya 1 gantang beras. Beras itu kan bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, duit tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Akhirnya perlu ngutang dengan Belanda lagi. Jadi itu yang apa akar konflik, keterkaitannya. Tapi masing-masing kan punya alasan yang berbeda. Iya. Alasannya ya itulah yang memicu masyarakatnya. Yang memicu secara umum adalah apa namanya blasting itu tadi memicu secara umum. Tapi kan setiap pribadi kan punya masalah sendiri. Nah, kalau Huda dan Bangkus itu menulis apa namanya membuat film Blanket itu udah menggambarkan tentang efek dari blasting dan itu menyebabkan rajanya marah, rakyatnya marah. Nah, saya pengen yang sedikit lebih fokus manusianya. Sangat bagus. Karena ini novel pertama dan kemudian memang cita-cita saya ini bukan orang yang suka ngejar cita-cita sih sebenarnya. Punya cita-cita tapi tidak terlalu apa ya, getol ngejar cita. Tapi makin kesini makin mudah terbuka. Mungkin waktu tahun 2012-2013 saya nulis itu, saya masih bayangkan pakai kamera besar. Sekarang kan pakai DSLR, bahkan pakai HP, udah bisa jadi film. Nah, ini yang membuat akhirnya bisa. Kemudian murid-murid saya yang dulu binaan saya, kemudian mereka pun udah mulai bikin film-film pendek, udah mulai punya pengalaman. Akhirnya ini memicu saya tahun ini dapat Kedang ini jadilah. Kalau dapat. Akhirnya kita buatlah pilot project kemarin, gunakan 1 kamera, kemudian saya jadi aktornya. Kita latihlah dulu. Nah, sebagai naskah awal Kedang itu udah jadi bagi saya. Tapi kemudian untuk jadi film gitu, harus lebih realistis. Saya pengen membuat film sejarah yang mungkin pernah nonton Cut Nyak Din. Ya, pernah nonton. Nah, itu film sejarah yang bagi saya like that lah, macam itulah. Iya, betul. Yang kita ndak terpotong apa ya, ndak merasa berjarak. Jadi ada waktu kemarin, Pak, kita perlu tak pakai tanjak? Ndak perlu kata saya. Memang orang Melayu kita ini siang malam pakai tanjak. Kalau udah apa namanya malam ya enggak usah pakai tanjak. Pakai tanjak pun kemudian kita kaji kenapa enggak pakai tengkulas, pakai kain biasa, kayak ikat kebat. Sampai di situ kajian saya dan makin memperdalam gitu lah. Dan akhirnya untuk saat ini saya sedang mengembangkan naskahnya, naskah Kedang biar lebih realistis. Ya biar enggak punya batasan dengan kawan, enggak punya. Karena ini perlu dipahami juga, Kedang ini ya rakyat yang punya cerita rakyat lah. Cerita rakyat ya. Cerita rakyat, jadi bayangan kita tidak sama dengan orang lah. Ya, sangat menarik ya nih berkenaan dengan proses ya. Nah, di dalam ini kan kembalikan kepada karya film ini kan. Iya, film. Yang paling dalam film ini kan yang harus dibuat itu kan di visualnya kan. Ya. Di visual kemudian karena biasanya kalau cerita itu ya apa ya, tidak semakin banyak visual dimunculkan itu maka film semakin bagus ya. Jadi bukan dialog itu sebenarnya hanya pendukung sebenarnya. Ya. Dialog itu pendukung. Nah, ini kan tentunya membutuhkan ya kemampuan yang harus di video visual ini. Mungkin ada teman-teman yang dapat diajak untuk kolaborasi, itu gimana prosesnya nanti ke depannya itu? Kawan-kawan sih banyak yang ngajak kolaborasi. Ya itu tadi, kalau tidak siap secara
naskah, belum siap naskah, maka kita akan akan melakukan penyesuaian yang kadang-kadang malah lari dari cita-cita kita, idealnya kita. Larilah dari idealisme kita. Jadi tapi mungkin ke depan kita akan kerjasama lah ya. Soalnya kita punya di Ketapang itu banyak lah kreator yang bagus. Banyak ya, betul. Kalau tidak cukup di Ketapang, pindah ke Gayung Utara. Ada juga. Ada Huda kan? Ramai itu. Ada Bangkus tuh. Kan Bangkus sudah di Ketapang TV. Iya. Fokus lah beliau tuh ya. Jadi ya kita punya kawan-kawan yang siap kerjasama lah. Tumbang Titi sendiri pun sebenarnya ada juga kreatornya, dan mereka sebenarnya menunggu. Tapi tadi saya sedang mematangkan skenario saya, bukan skenario yang misalnya saya konsultasikan dengan abang kemarin lah, tapi kayak storyboardnya lah dulu. Iya, storyboard. Jadi dari novel Kedang itu saya pengen buatkan lagi storyboard. Ya. Saya pernah yang tadi kemarin saya coba, alhamdulillah berhasil, tinggal paling mainkan kameranya dan kebetulan soundnya kemarin agak kurang bagus. Pengen saya upload lah. Ya. Ini memang belajar film ini. Tapi memang pada kenyataannya ya, saya pada pengalaman di kawan-kawan di dunia film itu, mereka juga tidak se-ideal mungkin gitu kan. Iya. Contoh kasus misalnya film pertama misalnya sudah Belangkai itu kan, ibaratnya kalau bahasa kawan-kawan itu ya bahasa digile-gilekan, kemudian dikuat-kuatkan gitu ya. Yeah. Karena kalau bicara itu tak pernah jadi nantinya. Iya betul. Nah, saya pernah baca sebuah kalimat ini bila lagi kata Bang Agus kan, kalau tidak dimulakan tuh kan. Ya kalau tidak dimulakan itulah kan saya akhirnya apa ya, udah kerjakan ya lah gitu. Tapi saya udah lihat tuh visualnya udah mantap sekali tuh. Udah mengantarkan kita masuk dalam satu suasana peristiwa gitu dari sisi Janganlah buat orang penasaran. Kena saya. Nanti kan bisa itu di Facebook kan ada kan? Ya, saya rencananya buat ini jadi film seri, Bang. Film seri. Jadi misalnya setiap minggu saya pengen buat kayak di Netflix, film-film kayak gitu. Ya betul. Jadi kita tidak terpicu untuk membuatnya film pendek apa film panjang, tapi kita buat seri. Iya. Misalnya 15 menit, 4 episode udah sampai 1 jam kan? Iya. Itulah satu karya yang menuangkan dalam bentuk teks tadi ke. Ya, jadi yang saya sedang matangkan ini bukan lalu saya minta sempurna, enggak. Saya sedang matangkan ini storyboardnya. Biar pemainnya mudah memasuki, karena kita bermain di visual tadi itu bilang kan visual, tapi visual ini betul-betul kita bermainnya emosi, menampakkan wajah. Bukan hanya sekedar gerak, bukan hanya sekedar kostum. Iya. Tapi jarang juga seperti kawan-kawan yang di lainnya juga enggak pakai storyboard mereka. Iya. tapi storyboard bagus. Tapi bagus sih kalau sudah punya storyboard tuh, artinya kita udah punya konsep yang matang lah bawa itu turun kan. Tapi kalau memang secara konsep apa yang imajinasi sebenarnya udah bisa langsung diaktualkan sebenarnya dengan visual. Kedang ini udah barang jadi. Saya bilang tadi, Kedang itu novel udah barang jadi. Andai kata saya mau menyerahkan ke kawan ya, saya enggak. Udah jadi kan novel. Udah selesai dari A sampai Z-nya udah selesai. Nah, itulah mungkin agak kelemahan saya, karena saya ini nulis kayak besarkan anak jadi. Oh gitu ya. Andai kata saya mau menyerahkan ke kawan sih mungkin udah jadi.